Supreme Martial God Technique. Bab 946-950. Bab 946 pertarungan antara 2 orang dan 10 orang. Li Ziyuan juga langsung menatap Yu Yunzi. Dia bertanya dengan ragu, "Yuyun, apa yang ingin kamu katakan?" Manajer Li. Yu Yunzi sedikit menundukkan tangannya pada Li Ziyuan, dan kemudian menatap Wu Yun dan Wu Yun. Berkata, ini adalah pertarungan tim, tetapi ada 10 orang di Akademi Firibird, dan hanya 2 orang di Akademi Tianlong. Bagaimana kompetisi seperti itu bisa adil? Mendengar ini, meskipun kebanyakan orang tidak mengambil sikap, namun sekelompok kecil orang sudah berbisik-bisik. Secara umum, tidak adil bertarung seperti ini. Tiba-tiba, alis Li Ziyuan menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Berkata, "Yuyun, masalah ini adalah masalah internal Akademi Tianlong. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa bertarung dengan 10 orang, tetapi hanya ada 2 dari mereka, jadi tidak ada cara untuk mengatakan apakah itu adil atau tidak adil." Setelah mengatakan ini, Li Ziyuan melihat lengan baju Li Ziyuan. Dia melambaikan jubahnya dan berkata, "Oke, berhenti bicara. Kompetisi dimulai. Tunggu." Yu Yunzi menghentikannya lagi. Saat ini, wajah Li Ziyuan sudah sangat jelek, dan dia menatap Yu Yunzi. Yu Yunzi melanjutkan, "Manajer umum Li, saya setuju dengan Anda untuk saat ini. Ini adalah masalah internal Akademi Tianlong. Namun, sangat tidak adil bagi 2 orang untuk bertarung melawan 10 orang. Yu Yunzi, masalah ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Pangeran Distrik sendiri. Anda." Berulang kali ketika kata "tidak adil" disebutkan, apakah Anda masih memikirkan istana Pangeran Distrik? Pada saat ini, nada suara Li Ziyuan menjadi dingin. Yang jelas, dia akan marah. Dan mereka yang berbicara di antara penonton pun ikut diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Takut mendapat masalah. Tentu saja saya menghormati istana Pangeran Distrik, tapi saya jelas tidak setuju dengan apa yang terjadi hari ini. Jelas, Yu Yunzi juga marah dan baru saja berhubungan seks dengan Li Ziyuan. "Saudara Yuyun, terima kasih atas kebaikanmu, hanya saja." Meskipun Wu Shengling juga sangat marah pada Li Ziyuan, dia tidak ingin Yu Yunzi terlibat. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Li Ziyuan. "Oke, Yu Yunzi, karena kamu tidak setuju, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin kita semua menunggu di sini sampai Wu Shengling kembali ke Akademi Tianlong untuk menelepon seseorang?" "Tentu saja tidak, Yu Yunzi." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali gempar. Ekspresi semua orang di Akademi Firibird berubah. Mereka secara alami mengetahui kesenjangan antara mereka dan kekuatan tingkat menengah teratas ini. Jika bukan karena perintah Li Ziyuan, mereka tidak akan berani memprovokasi Akademi Tianlong seperti ini jika mereka memiliki 100 keberanian. Tapi sekarang jelas bahwa hanya ada 2 orang di Akademi Tianlong, dan mereka hanyalah kesemek yang lemah. Jika Akademi Yufeng ikut campur, apalagi yang harus diperjuangkan? Namun, Li Ziyuan mengetahui hal ini lebih baik daripada mereka. Pada saat ini, Li Ziyuan sangat marah hingga dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun saat ini, jutaan mata menatapnya, dan mereka tidak berani mengungkap sifat kekerasannya. Wajahnya muram, dan dia menelan amarahnya dengan paksa. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, "Tidak mungkin, Yu Yunzi. Jika ini terjadi, bukankah itu berarti Akademi Firibird akan melawan Akademi Tianlong dan Yu Fengmu? Ini tidak mungkin." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Oke, semuanya sudah selesai sejauh ini Yu Yunzi. Jika kamu masih berani menyela, jangan salahkan aku karena menghukummu karena mengganggu urutan penilaian." Tapi Yu Yunzi tidak punya niat untuk menyerah.
Di tempat lain, Wu Yun melihat jika adegan ini terus berlanjut, akan semakin sulit untuk diakhiri. Saya pernah mendengar dari Wu Sengling sebelumnya bahwa Yu Yunzi dan dia adalah teman dekat, jadi mereka membantunya saat ini. Namun, Wu Yun juga bisa melihat bahwa melanjutkan kebuntuan tidak ada gunanya. Saat itu, Akademi Yufeng hanya akan terlibat. Ini bukanlah hal yang baik. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Dekan Yu Yunzi, atas nama semua orang di Akademi Tianlong, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi karena tidak diizinkan, lupakan saja. Ini. Yu Yunzi awalnya ingin mengatakan pesan sesuatu. Tapi Wu Sengling menyela dia lagi dan berkata, Saudara Yu Yun, lupakan saja, percayalah pada kedua muridku. Burung botak itu juga tersenyum dan berkata, Din Yu Yunzi, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Duduk saja dan tonton pertunjukannya jika kamu seperti. Beberapa potongan ini tidak layak untuk kita perhatikan. Apa yang kamu katakan? Kamulah yang memukuliku dari Akademi Firibird kemarin, dan kamu berani mengatakan itu hari ini. Kuang Yan, menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti matinya, jadi datanglah dan siksa. Kata-kata Balbert langsung membuat marah orang-orang di Akademi Firibird. Pada saat ini, ketika mereka melihat orang-orang dari Akademi Yufeng tidak dapat membantu, kepercayaan diri mereka segera mencapai puncaknya lagi. Dekan Yu Yunzi, kita di atas panggung. Wu Yun sedikit menundukkan tangannya ke arah Wu Sengling dan Yu Yunzi, lalu berbalik dan berjalan ke panggung kompetisi bersama Balbert. Li Ziyuan juga tersenyum dingin. Kemudian dia mundur ke posisi wasitnya. Platform kompetisi sangat besar dan dibangun khusus untuk pertarungan tim ini. Wu Yun dan Balbert berdiri bersama. Dan orang-orang dari Akademi Firibird juga mulai mundur ke posisi mereka. Saat ini, jutaan pasang mata menatap ke-12 orang di panggung kompetisi. Namun, sebagian besar mata orang masih terfokus pada Wu Yun dan mereka berdua. Entah itu budidaya Wu Yun atau aura tak kenal takut tadi. Itu cukup untuk menarik perhatian mereka. Termasuk seluruh wasit yang ada di bangku wasit. Tapi itu berbeda dengan tatapan suram Li Ziyuan. Manajer Yun dan 5 diaken lainnya dari pasukan tingkat tinggi semuanya melirik mereka berdua dengan penuh harap. Mereka juga ingin melihat betapa tak kenal takutnya kedua orang ini sekarang, sama sekali tidak menganggap serius 10 orang dari Akademi Firibird. Pada akhirnya, apakah dia benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan praktis, atau dia hanya berbicara omong kosong? Meskipun mereka tahu bahwa dalam hal kultivasi, Wu Yun lebih unggul. Yang satu berada di alam voli tingkat pertama, dan yang lainnya berada di alam voli tingkat ketiga. Tetapi mereka menghadapi tim yang terdiri dari 10 orang, jika mereka tidak memiliki bakat nyata dan pengetahuan praktis, saya khawatir tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi tidak akan banyak berpengaruh. Wu Yun, Yuan Yuxing, hei, kaulah yang menindas adik laki-lakiku kemarin lusa, kan? Di seberangnya, murid tingkat pertama Akademi Firibird dari alam lingkong tingkat tertinggi menunjuk ke arah burung botak. Orang ini bernama Huo Dafeng dan memiliki janggut lebat. Meski usianya baru 20-an, sepertinya ia sudah berusia 40-an. Ciri khas penuaan dini. Big Beard. Kamu salah. Aku tidak hanya menindas mereka, tapi aku juga ingin menindasmu hari ini. Kata Balbert acuh tak acuh sambil merentangkan tangannya. Kamu berani menyebutku berjanggut. Huo Dafeng biasanya paling marah ketika seseorang mengolok-oloknya karena janggutnya. Dia meraung dengan marah, kamu tidak malu dengan kata-katamu. Tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, kamu hanyalah 2 orang. Setelah beberapa saat marah, Huo Dafeng perlahan-lahan menjadi tenang. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan. Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.
Bab 947 tidak ada kekuatan untuk melawan. Kemarahan di wajah Huo Dafeng berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh cibiran percaya diri. Izinkan saya memberitahu Anda taktik kami sekarang sehingga Anda akan kalah dengan jelas. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Bal terdiam. Taktik. Apakah orang-orang ini benar-benar merencanakan taktiknya? Itu mungkin agak rumit. Terlebih lagi, Huo Dafeng sepertinya tidak menganggap serius Wu Yun. Seluruh perhatiannya tertuju pada burung botak itu. Semua kata-katanya ditujukan kepada burung botak. Dengarkan saja apa yang dilanjutkan Huo Dafeng. Nanti, saya akan langsung menahan anak laki-laki bernama Wu Yun yang setara dengan saya dalam kultivasi. 9 adik laki-laki saya yang lain akan menyerang Anda di saat yang sama. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda saat menghadapi serangan 9 orang. Begitu kata-kata ini keluar, Wu Yun dan Bal saling memandang. Aku hampir tidak bisa menahan tawaku. Awalnya, mereka khawatir tentang taktik kerja tim apa yang akan digunakan Akademi Firibird untuk menghadapi mereka. Tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi cara yang sederhana dan kasar. Bisakah ini dianggap sebagai taktik? Bukankah ini hanya perkelahian geng? Dengan cara ini, keunggulan tim beranggotakan 10 orang mereka hilang. Wu Yun dan Bal bersama-sama merasa lega. Bukan hanya Wu Yun. Meskipun sebagian besar dari jutaan orang ini tidak memahami taktik kerja tim. Namun masih sedikit ahli yang mengetahui cara melakukannya. Dalam pertarungan tim, kartu truf terbesar adalah ketegangan. Buat lawan Anda tidak dapat diprediksi, bertanya-tanya bagaimana Anda akan bekerja sama dan bagaimana Anda akan menyerang. Hanya dengan cara ini ia dapat mencapai efek taktis yang tidak terduga terhadap musuh. Bahkan yang lemah pun bisa mengalahkan yang kuat dengan penuh percaya diri. Dan Akademi Firibird ini tidak hanya mengungkapkan taktiknya sendiri, tetapi juga taktik yang sangat sederhana sehingga tidak layak untuk disebutkan. Namun, saat ini, Dekan Akademi Firibird juga terlihat percaya diri dan konyol di samping panggung kompetisi. Terlihat bahwa taktik ini diatur olehnya secara pribadi. Apalagi dia tampak puas. Mereka yang melihatnya langsung mencemooh. Sama seperti ini, Anda masih ingin menjadi kekuatan tertinggi. Saya khawatir kekuatan kelas 2 ini dibeli melalui hubungan. Meskipun mereka tidak berbicara, banyak hal yang dapat diketahui dari sorot mata mereka. Namun, yang memiliki wajah tercantik saat ini adalah Li Ziyuan. Mau tak mau dia ingin turun dan menamparkan Dekan Akademi Firibird sampai mati dengan seringai percaya diri di wajahnya. Dia mengutuk keras di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini keturunan babi? Bisakah IQ ini dianggap sebagai seseorang? Apakah ini cara kerja pertarungan tim? Mereka menyumpahi saya kemarin, dan saya pikir mereka punya taktik yang bagus. Pertempuran belum dimulai. Tapi Li Ziyuan bahkan telah melihat nasib Akademi Firibird. Jika Wu Yun begitu mudah untuk dihadapi, maka Lin Wubiao pasti sudah lama sukses di Akademi Tianlong. Banyak sampah. Li Ziyuan mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Namun meskipun hatinya sangat marah, dia telah menemukan orang itu, jadi dia hanya bisa menelan kembali amarahnya. Dan di depan umum seperti itu, dia tidak berani marah di depan umum. Saya hanya bisa mencoba mengendalikan amarah saya dan menjaga diri tetap tenang. Puff. Akhirnya, burung botak itu tidak bisa menahannya dan tertawa. Dengan senyuman ini, sekelompok murid Akademi Firibird yang tertawa dipenuhi amarah. Yang disebut pihak berwenang terobsesi dengan hal itu. Dalam pikiran mereka, mereka sudah menang. Wu Yun dan Bal bahkan sudah menjadi ayam di tangan mereka, siap disembelih. Dan ayam sekarat ini masih tertawa sebelum mati, dan itu jelas-jelas hanya lelucon. Bagaimana aku bisa menanggungnya?
Orang yang paling tidak tahan adalah Dekan Akademi Firibird yang hadir. Orang-orang di atas panggung ini adalah murid tingkat pilar dari Akademi Firibird miliknya. Aku melihatnya tiba-tiba mengaum. Dafeng, beri warna pada kedua orang ini dan lihat bagaimana mereka bisa tertawa nanti. Mendengar ini, Huo Dafeng segera menyeringai dan mengangguk berulang kali seperti anjing pemburu yang diperintahkan. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jadi dia secara alami memainkan peran sebagai pemimpin pasukan. Dengarkan saja instruksi Huo Dafeng, adik laki-laki, dengarkan perintah saya. Saya akan menahan Wu Yun nanti, dan pria bernama Yuan Yuxing akan diserahkan kepada Anda. Jangan menunjukkan rasa malu. Jika Anda naik, Anda akan dipukuli. Dia tidak akan berlutut. Jangan berhenti sampai kamu memohon ampun. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu langsung meledak. Jeritan dan sorakan datang dan pergi. Mereka tahu bahwa pertarungan akan segera dimulai. Mereka juga akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa tim dua orang Akademi Tianlong lah yang berhasil bertahan. Tim beranggotakan 10 orang dari Akademi Firibird lah yang berhasil dalam tantangan ini. Tentu saja mereka bersorak karena tidak mengerti betapa bodohnya langkah Firibird Academy. Adapun mereka yang mengerti, mereka menggelengkan kepala saat ini. Mereka tahu bahwa Akademi Firibird mungkin akan dimusnahkan oleh kelompok tersebut. Di kursi wasit, ekspresi Li Ziyuan masih sangat menarik. Kadang cemberut, kadang marah, kadang mengertakkan gigi. Pada saat ini, badai api menderu. Dia melangkah keras ke atas panggung dengan kaki kanannya, dan kultivasi tingkat pertamanya di alam melonjak langsung terlihat. Seluruh orang itu seperti kalkun yang marah, bergegas menuju Wu Yun dengan gila. 9 orang lainnya di belakangnya juga membuat persiapan sendiri dan mengepung burung botak itu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Balbert dan 9 orang yang mengepungnya. Di mata semua orang, terobosan harus dilakukan oleh Balbert. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya telah mencapai alam voli tingkat ketiga. Untuk menghadapi para pembudidaya alam transformasi ilahi yang tidak memiliki taktik, dia mungkin hanya akan memukul mereka satu persatu. Adapun Wu Yun dan Huo Dafeng, tingkat kultivasi mereka seimbang, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya saat ini. Tapi ketika mata semua orang tertuju pada Balbert, mereka siap untuk melihat bagaimana dia menindas orang-orang di Akademi Firibird yang tidak memiliki taktik. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan dan ratapan dari platform kompetisi. Pada saat yang sama, 4 partikel putih naik dan turun di platform kompetisi. Semua orang langsung tercengang. Bahkan semua orang di bangku wasit, termasuk Li Ziyuan, tercengang. Sangat cepat. Huo Dafeng bergegas mendekat dengan ganas, tapi dia bahkan tidak bisa menahan gerakan Wu Yun. Basis budidaya mereka setara, dan meskipun kekuatan tempur mereka dengan basis budidaya yang sama bias, itu tidak terlalu keterlaluan. Namun, fakta tidak bisa membantu mereka untuk tidak mempercayainya. Huo Dafeng jatuh ke tanah dengan mulut penuh darah. 4 partikel yang terlempar ke atas dan jatuh tadi adalah pukulan Wu Yun yang merontokkan keempat gigi depannya. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, saya melihat Huo Dafeng menutup mulutnya dan bangkit dari tanah dengan wajah marah. Dia berteriak, "Kamu, beraninya kamu merontokkan gigiku. Aku akan membunuhmu." Kali ini, serangan Huo Dafeng bahkan lebih dahsyat. Namun, keganasannya tidak tercermin pada gerakannya, melainkan pada penampilannya yang gila. Bagaikan anjing jantan yang pasangannya dirampok, ia mengaum dengan gigi dan cakarnya. Dia jelas sangat marah dan geram. Melihat angin kencang datang ke arahnya lagi, Wu Yun hanya tersenyum tipis. 4 gigi hanyalah permulaan. Hari ini aku akan mencabut semua gigimu dan mencabut semua janggut di wajahmu. Begitu.
Kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Saat ini, ada dua pertanyaan kontradiktif di benak setiap orang. Apakah Wu Yun benar-benar memiliki kemampuan ini? Saya khawatir dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, tidak hanya penonton yang tercengang, tetapi bahkan 9 murid lainnya di atas panggung yang bertanggung jawab mengepung burung botak itu pun lupa menyerang. Mereka semua menatap Huo Dafeng dengan kaget. Saya ingin melihat apakah Huo Dafeng bisa mendapatkan keuntungan di depan Wu Yun dengan langkah selanjutnya. Dalam hati mereka, Huo Dafeng adalah tulang punggung. Jika Huo Geil pun rentan, bagaimana mereka masih memiliki keinginan untuk bertarung? Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 948 Pelanggaran, Argumen. Mereka tidak menyerang, dan burung botak itu senang dan santai. Dia menyilangkan tangannya dan menatap Wu Yun dengan penuh minat. Dia masih memiliki kepercayaan penuh pada kakak laki-lakinya. Belum lagi satu Huo Geil, bahkan dua Huo Geil, selama tidak ada koordinasi halus di antara keduanya, tidak ada bedanya dengan memukuli babi. Di depan, saya melihat angin kencang menderu ke arah Wu Yun. Jutaan orang di dalam dan di luar panggung semuanya menatap Wu Yun dan Huo Dafeng. Tiba-tiba, ratapan menyakitkan terdengar lagi dari atas panggung. Seluruh tubuh Huo Dafeng seperti bola yang ditendang, terbang mundur dalam sekejap. Dia jatuh ke panggung kompetisi dengan mulut penuh darah. Pada saat yang sama, gigi bercampur darah mengalir keluar dari mulutnya. Wu Yun tidak mengingkari janjinya dan merontokkan semua giginya dengan satu pukulan. Tanpa menunggu semua orang berseru, Wu Yun terbang ke depan dan menginjak dada Huo Dafeng. Kedua tangannya dengan panik menamparkan wajahnya. Serangkaian ratapan memilukan keluar dari mulut Huo Dafeng, bergema di seluruh bidang penilaian. Semua orang menahan napas dan menyaksikan semua ini dalam keheningan. Sesaat kemudian, Wu Yun bertepuk tangan dan terbang ke samping. Saat ini, wajah Huo Dafeng berlumuran darah. Jenggot penuh di wajahnya telah menghilang saat ini. Itu sebenarnya ditarik langsung oleh Wu Yun. Ah! Huo Dafeng menyentuh wajahnya yang terbakar dan tiba-tiba bangkit dari tanah seolah-olah dia melihat hantu. Menggaruk kepala dengan kuat. Serangkaian jeritan gila keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, ratapan terakhir Huo Dafeng berakhir, dan dia benar-benar mulai berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Teriakan ini membuat Wu Yundu agak malu, dan dia menunduk ke tangannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memukul terlalu keras? Pada saat ini, saya mendengar api dan angin yang aneh menjerit, dan kemudian berlari dengan liar menuju luar tempat penilaian tanpa menoleh ke belakang. Dekan Akademi Firibird berteriak dan mengejarnya dari belakang. Gail, mau kemana, Gail? Begitu saja, murid terkuat Akademi Firibird dan Dekan Akademi Firibird buru-buru menghilang ke ruang ujian. Kaki 9 orang yang tersisa lemah saat ini. Dia melihat ke arah burung botak dan kemudian ke Wu Yun. Burung botak itu tersenyum dan berkata, kamu masih mau dipukul. Tiba-tiba ke-9 orang itu terjatuh berlutut sambil terjatuh. Dia terus bersujud kepada mereka berdua. Kami berteriak, selamatkan hidup kami, jangan melawan, kami menyerah. Mentalitas mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh Wu Yun. Fire Gale adalah kepercayaan dari 9 di antaranya. Bahkan keyakinan mereka pun tidak berdaya untuk melawan, lalu bagaimana mereka berani melawan? Meskipun semua orang berspekulasi tentang kekalahan Akademi Firibird sejak Wu Yun meninju Flying Fire Gale. Tapi dia tidak pernah menyangka adegan itu akan sedramatis itu. Apakah kedua orang ini membuat mereka takut? Yu Yunzi di antara penonton memandang Wu Yun dan mengangguk berulang kali.
Dia berkata kepada Wu Sengling, "Saudara Wu, tidak heran Anda meminta saya untuk tidak ikut campur. Tampaknya kedua murid Anda tidak sederhana. Memang benar bahwa guru terkenal menghasilkan murid yang hebat. Itu adalah hadiah. Sejujurnya, saya belum pernah mengajari mereka." "Apa?" Wu Sengling sedikit mengangkat tangannya, meskipun itu agak sok, tapi itu juga benar. Pada saat ini, ekspresi dari 4 pasukan kelas 2 tersisa yang diatur oleh Li Ziyuan untuk ditantang juga tidak pasti. Meskipun keseluruhan kekuatan komprehensif dan pertarungan tim mereka jauh lebih unggul dari Fury Bird Academy. Tetapi pada saat ini, saya harus melihat kedua orang dari Akademi Tianlong ini dengan kagum dan mempersiapkan diri untuk mereka. Tidak ada lagi situasi santai sebelumnya. Setidaknya, dalam hal kemampuan bertarung pribadi, Wu Yun benar-benar mengejutkan semua orang hari ini. Dengan tingkat budidaya yang sama, angin kencang tidak mampu melawan. Di dalam kotak wasit, wajah Li Ziyuan seperti genangan air yang diam, penuh amarah, namun tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Cukup. Tiba-tiba, Li Ziyuan tidak tahan lagi dan langsung terbang ke platform kompetisi. Dia meraung ke arah 9 murid Akademi Fury Bird yang sedang bersujud, turun. Sayang sekali. 9 orang itu berguling dan merangkak seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, dan buru-buru turun dari platform kompetisi. "Umumkan hasilnya, Manajer Li." "Orang-orang ini rentan," kata Wu Yun menantang. Li Ziyuan mengangkat alisnya, matanya dingin dan marah. Jika pandangan bisa membunuh, Wu Yun mungkin sudah mati berkali-kali saat ini. Tapi saat semua orang menunggu Li Ziyuan mengumumkan hasilnya dan mendukung Akademi Tianlong. Tapi tiba-tiba mereka mendengar Li Ziyuan berkata, "Dalam pertempuran hari ini, Akademi Tianlong melanggar peraturan, dan Akademi Fury Bird menang." Begitu. Kata-kata ini keluar, semua orang benar-benar tercengang, dan kemudian mulai berbicara satu demi satu. "Apa? Bagaimana pelanggarannya? Bagaimana hukumannya dijatuhkan? Apa yang dilakukan Manajer Li?" Akademi Fury Bird dipukuli begitu keras hingga mereka terguling dan merangkak keluar dari platform kompetisi. Bagaimana mereka masih bisa menang? Belum lagi. Meski mereka berada di bangku wasit, semua wasit lainnya tercengang. Saya tidak mengerti apa maksud Li Ziyuan. Orang yang paling kesal adalah Wu Sengling dan Yu Yunzi. Wu Sengling meraung marah, "Li Ziyuan, apa maksudmu?" Tapi Li Ziyuan tidak memperhatikannya. Tiba-tiba dia meraung, "Diam." Tiba-tiba, diskusi riuh jutaan orang yang hadir langsung terhenti. Mereka semua memandang Li Ziyuan. Li Ziyuan merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Dalam pertempuran ini, Akademi Fury Bird dikalahkan. Ini jelas. Tapi Akademi Tianlong melanggar aturan, jadi Akademi Fury Bird menang." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mulai berbicara lagi. Mereka baru saja menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri dan tidak melihat adanya pelanggaran aturan oleh Wu Yun. Wu Sengling juga meraung, "Li Ziyuan, bukankah kamu berbicara omong kosong di sini dan melanggar aturan? Di mana pelanggarannya?" Li Ziyuan melirik Wu Sengling dan berkata, "Aturan kompetisi tidak mengizinkan adanya korban jiwa." Wu Yun, seorang murid Akademi Tianlong, dia bertarung. Berbicara tentang ini, Li Ziyuan berhenti sejenak. Tampaknya dia sedikit malu untuk berbicara, tetapi dia harus mengatakannya. Dia merontokkan semua gigi murid Akademi Fury Bird, Huo Dafeng, dan mencabut semua janggutnya. Tindakan ini benar-benar melanggar aturan kompetisi, jadi tidak ada yang perlu dikatakan tentang masalah ini. Akademi Fury Bird berhasil dalam tantangan tersebut dan menggantikan Akademi Tianlong menjadi kekuatan teratas. Akademi Tianlong secara langsung telah direduksi menjadi kekuatan kelas 2. "Li Ziyuan, kamu membalas dendam pribadimu.
Kamu berbicara omong kosong. Apakah ini tempat ujian di Noda, dan kamu sendirian punya keputusan akhir? Wu Sengling meraung. Dia sangat marah melihat postur tubuhnya. Jika Yu Yunzi tidak menariknya pergi, dia mungkin sudah siap untuk bergegas maju dan melawan Li Ziyuan sekarang. Balas dendam secara pribadi. Li Ziyuan tidak terburu-buru. Saya bertindak di bawah perintah Pangeran Distrik, dan saya tidak memiliki keluhan dengan Akademi Tianlong Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat pergi ke Istana Pangeran Distrik untuk ajukan keluhan dan lihat apakah Pangeran akan menerima kasus Anda. Gugatan konyol ini. Pada saat ini, meskipun semua orang dapat melihat bahwa Li Ziyuan mengucapkan kalimat itu secara acak, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, menyinggung Li Ziyuan demi Akademi Tianlong tampaknya agak tidak ekonomis. Tidak layak. Tuan Li, saya pikir lebih baik tidak sembarangan dalam masalah ini. Melihat situasi yang hampir tak terbendung, seseorang akhirnya berbicara di meja wasit. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan. Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 949 Taruhan. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Guan Chi Yun. Manajer Yun adalah penanggung jawab bidang penilaian kota Xingling ini. Jika bukan karena Li Ziyuan, maka dia akan menjadi manajer terbesar di bidang penilaian ini. Oleh karena itu, dia masih mempunyai hak untuk berbicara. Li Ziyuan juga segera menoleh dan ekspresinya berubah. Dia diam-diam mengutuk eks bodoh. Namun juga tetap tenang. Posisi manajer Yun berhubungan langsung dengan Istana Pangeran Distrik. Dia tidak ingin mencari masalah tanpa benar-benar putus asa. Li Ziyuan berkata, "Manajer Yun, bukti untuk masalah ini meyakinkan. Universitas Tianlong melanggar peraturan terlebih dahulu. Tidak ada yang sewenang-wenang. Jika melanggar peraturan, itu adalah pelanggaran. Ini sepertinya tidak pantas." Manajer Yun mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah itu pantas?" Mata Li Ziyuan tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, "Manajer Yun, apakah kamu mencoba melindungi Akademi Tianlong? Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, murid Akademi Tianlong memukuli murid akademi lainnya, dan kaulah yang menanganinya. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa dan mereka dibiarkan begitu saja melakukan kejahatan. Manajer Yun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tuduhan menutup-nutupi bisa besar atau kecil. Selain itu, pada titik ini, Li Ziyuan tiba-tiba berkata dengan nada berat, lagi pula, kali ini saya ditunjuk oleh Pangeran Distrik sendiri. Saya bertanggung jawab atas kompetisi sistem gugur perguruan tinggi ini. Jika saya mengatakan pelanggaran, itu adalah pelanggaran. Anda punya tidak ada hak untuk menyela. Mungkinkah Anda ingin melampaui otoritas Anda?" Dengan kalimat terakhir ini, situasi Li Ziyuan sudah sangat jelas. Jika manajer Yun berani mengatakan satu kata lagi, saya khawatir dia akan berselisih paham dengan Li Ziyuan hari ini. Benar saja, kalimat ini langsung mengejutkan manajer Yun. Meskipun Guan Chi Yun bukanlah penjahat, dia jelas bukan orang yang adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya tidak akan pernah membuang seluruh kejayaan saya demi Akademi Tianlong. Melihat manajer Yun berhenti berbicara, Li Ziyuan mengangguk puas. Melihat ke belakang, saat dia hendak mengumumkan akhir dari tantangannya, Akademi Tianlong langsung diturunkan pangkatnya. Namun kata-kata itu sudah terucap di bibirnya namun belum terucap. Di bangku wasit, seseorang berbicara lagi. "Manajer Li, karena ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Menurut kami, lebih baik biarkan mereka membandingkannya lagi." Dengan cara ini, sekilas terlihat jelas mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak perlu untuk itu. Argumen yang tidak perlu ini. Semua orang melihat ke belakang lagi.
Orang yang berbicara bukan lagi manajer Yun, tetapi Diakon Liu dari 5 pasukan tingkat tinggi lainnya, Akademi Zhonghuayang. Seseorang berbisik. Kali ini, bahkan Universitas Huayang ikut campur, sepertinya Universitas Huayang tertarik pada Wu Yun. Li Ziyuan juga menoleh ke belakang, matanya berubah dari suram, dingin, menjadi santai. Berkata, Diakon Liu, ini adalah babak sistem gugur untuk pasukan perantara. Sebelum mereka dapat dipromosikan menjadi pasukan tingkat tinggi, Anda cukup duduk dan menonton pertunjukan. Menghadapi orang-orang ini, Li Ziyuan tidak ingin mudah tersinggung. Sebagian besar penguasa kuat di Istana Pangeran Distrik berasal dari 5 kekuatan tingkat tinggi teratas di distrik Yanbei. Orang-orang ini tidak bertanggung jawab atas awan. Kecuali benar-benar diperlukan, Li Ziyuan tidak akan pernah memprovokasi mereka. Tentu saja, bukan karena Li Ziyuan takut pada mereka, hanya saja hal itu akan menimbulkan masalah ketika saatnya tiba, yang tentunya bukan hal yang baik. Itu sebabnya nadanya begitu tenang. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan mereka berkompetisi lagi. Siapapun yang berotak tahu bahwa Firibird Academy tidak memiliki peluang untuk menang. Apalagi Huo Dafeng telah dikalahkan. Tetapi saya hanya mendengar Diakon Liu berkata lagi, Manajer Li, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami, sungguh tidak adil jika secara sewenang-wenang menghukum Akademi Tianlong karena melanggar peraturan. Karena Anda tidak mau menyerah satu sama lain, itu adalah lebih baik berkompetisi lagi. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa berkata apa-apa, Anda tahu. Tidak mungkin. Li Ziyuan berkata terus terang, Diakon Li, itu sudah cukup untuk melakukan pekerjaanmu dengan baik. Saya, Li Ziyuan, tidak punya berniat berdebat denganmu, tapi jika kamu bersikeras melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah Universitas Huayang. Tidak ada wajah. Lalu maukah kamu memberikan wajah kami? Begitu. Li Ziyuan selesai berbicara, dia melihat 4 diaken pasukan tingkat tinggi lainnya semuanya berdiri. Dia berdiri dan menatap langsung ke arah Li Ziyuan. Li Ziyuan sangat terkejut dengan pertempuran seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5 kekuatan tingkat tinggi ini akan bergabung untuk menghadapinya. Setelah jeda, Li Ziyuan menelan amarahnya dan berkata, kalian berlima, saya secara pribadi ditunjuk oleh Istana Pangeran Distrik. Mungkinkah kalian juga ingin berselisih dengan Istana Pangeran Distrik? Li Ziyuan, tolong hentikan menggunakan Istana Pangeran Distrik untuk menekan kami. Siapa yang tidak dapat melihat hal itu di dalam hatimu, Xiao Jiu-Jiu? Terlepas dari apakah ada pertengkaran antara kamu dan Akademi Tianlong, tindakan hari ini memang tidak adil dan memihak secara tidak senonoh. Itu hanya beberapa gigi yang patah keluar, omong kosong apa yang tidak bisa menimbulkan korban jiwa. Tidak bisa mengalahkannya jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak menerimanya, biarkan saja mereka berkompetisi lagi. Orang yang berbicara adalah mantan diaken dari Ziyuan Cholege. Dia memiliki temperamen yang panas dan tidak menyimpan muka apapun untuk Li Ziyuan. Wajah Li Ziyuan pucat, kalian berlima, abaikan kekuasaan kerajaan, tunggu sampai aku melapor ke pangeran ketiga dari pangeran distrik, dan lihat bagaimana kalian terus bertindak tak terkendali. Li Ziyuan sengaja menekankan kata, pangeran ketiga, yang mana adalah penindasan. Karena hampir semua orang tahu kalau dia, Li Ziyuan, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pangeran ketiga Istana Pangeran Distrik. Menyinggung Li Ziyuan, dalam arti tertentu, berarti menyinggung pangeran ketiga. Meskipun kalimat ini tidak cukup untuk sepenuhnya menekan kekuatan tingkat tinggi ini. Namun untuk saat ini, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Wu Yun telah mendengarkan begitu lama. Kalau dipikir-pikir, inilah waktunya untuk berbicara. Dia belum pernah berbicara sebelumnya,
Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Dia tahu bahwa Li Ziyuan bersikeras bahwa mereka melanggar aturan kali ini, dan jika mereka terus berdebat seperti ini, mungkin tidak akan ada hasil. Butuh waktu lama untuk meletakkan dasar sebelum kami dapat mengembangkan rencana selanjutnya. Jika dikatakan terlalu dini, saya khawatir Li Ziyuan tidak akan setuju sama sekali. Sekarang waktunya telah tiba. Saat kebuntuan terjadi, Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, "Wasit, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya mewakili Akademi Tianlong dan saya menghargainya." Kemudian, dia mengangkat tangannya ke arah jutaan orang yang hadir dan berkata, "Semuanya, kita akan bertarung hari ini. Apakah itu melanggar aturan atau tidak? Kita tidak membicarakan apakah itu melanggar aturan atau tidak, tetapi ada orang yang menganggap dirinya kuat, bertindak ceroboh dan memberontak, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya." Kemudian, dia menatap Li Ziyuan lagi dan berkata, "Manajer Li, semua orang dapat melihat bahwa Anda menunjukkan pilih kasih sekarang, tetapi apakah Anda menargetkan Akademi Tianlong atau tidak? Sekarang, saya akan memberi Anda langkah, mari kita bertaruh. Ayo. Masih ada 4 kekuatan kelas 2 di sini. Tidak perlu berpura-pura bahwa mereka telah tersingkir oleh tantangan. Anda membiarkan mereka berkumpul dan mengumpulkan 10 orang terkuat untuk bersaing satu persatu dan menentukan hasilnya." Li Ziyuan masih diam sekarang. Dalam kemarahannya, dia tidak pernah menyangka Wu Yun akan datang seperti itu. Ini. Tiba-tiba pupil matanya mengecil dan dia merasa senang. Yang lain bahkan lebih terkejut lagi. Dia berteriak, "Apakah Wu Yun gila?" Mereka berdua bertarung melawan 10 orang terkuat dari 4 akademi di saat yang bersamaan. 4 kekuatan perantara lainnya bukanlah Akademi Firibird. Jika semuanya dikumpulkan bersama, setidaknya akan ada 2 di alam voli tingkat kedua dan 3 di alam voli tingkat pertama. 5 sisanya pasti dapat membentuk 5 tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Bisakah keduanya mengalahkan susunan pemain seperti ini? Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 950, Taruhan Akademi Tianlong di kepalamu. Belum lagi Wu Sengling di antara penonton tampak bingung. Bahkan dia Ken tingkat tinggi di meja wasit pun bingung. Mereka jelas ingin menyelamatkan Wu Yun. Namun tidak pernah menyangka bahwa dia justru akan menggali lubang yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Adapun Li Ziyuan, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Apalagi dia juga sedang sakit kepala saat ini. Meskipun dia dapat menekan Diaken dari 5 kekuatan tingkat tinggi ini. Namun jika mereka bersikeras meminta pertandingan ulang, jika benar-benar terjadi perselisihan dan masalah menjadi serius, hal itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Tanpa diduga, Wu Yun benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu, dan dia sangat senang saat itu. Sepertinya dia takut seseorang akan menghentikannya atau Wu Yun akan menyesalinya nanti. Begitu Wu Yun selesai berbicara, dia segera menuruni tangga. Berkata, "Oke, ini yang kamu katakan, tapi karena ini taruhan, pasti ada taruhan. Katakan padaku, apa taruhanmu?" Hah? Wu Yun tersenyum ringan dan memandang Wu Sengling di bawah panggung. Kemudian dia berbalik dan berkata dengan dingin, "Taruhannya sangat sederhana. Bukankah kamu berusaha keras hanya untuk menargetkan Akademi Tianlong? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jika kita kalah, semua orang di Akademi Tianlong, termasuk dekan dan saya, akan berada di sana. Saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa keluhan apapun." Begitu kata-kata ini keluar, Li Ziyuan langsung sangat gembira. Baginya, inilah anak domba yang datang ke rumahnya. Orang-orang lainnya tercengang dan memandang Wu Yun dengan tatapan gila.
Apakah anak ini gila? Taruhan besar. Bahkan Yu Yunzi di antara penonton berkata kepada Wu Sengling, "Saudara Wu, apakah ini?" Baiklah. Wu Sengling penuh dengan keraguan saat ini, tetapi tidak peduli betapa bingungnya dia. Tentu saja, Anda harus percaya pada Wu Yun. Sekarang kelangsungan hidup Akademi Tianlong bergantung pada Wu Yun dan mereka berdua. Melihat kembali ke arah Yu Yunzi, dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi berhenti berbicara. Tapi ketika semua orang merasa ngeri dengan taruhan yang diberikan Wu Yun padanya, kata-kata Wu Yun selanjutnya mengejutkan semua orang lagi. Dengarkan saja, Wu Yun berkata, "Jika kami menang, kamu." Setelah mengatakan itu, Wu Yun langsung menunjuk dengan marah ke Li Ziyuan, "Aku ingin kepala di lehermu, kamu tidak boleh mengeluh atau menolak. Aku ingin untuk mengambil seluruh Universitas Tianlong, aku bertaruh padamu. Apakah kamu berani?" Kamu. Li Ziyuan jelas tidak menyangka Wu Yun akan berani berbicara dengannya seperti ini. Dia tertegun sejenak dan ingin memarahi Wu Yun, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. "Apa? Saya bersedia mengaku kalah, tetapi saya tidak berani lagi. Saya berani melakukan konspirasi di belakang saya, apakah Anda takut?" Goda Wu Yun penuh arti. Faktanya, ini adalah langkah Wu Yun yang tidak berdaya. Sudah pasti Li Ziyuan akan berurusan dengan Akademi Tianlong. Bahkan jika Wu Yun dan yang lainnya dapat menerima tantangan dari 5 kekuatan kelas 2 kali ini, Li Ziyuan pasti tidak akan menyerah di masa depan. Lebih baik melakukannya dalam satu langkah. Jika Anda ingin bermain, mainkan yang besar. Di belakangnya, di bangku wasit, manajer Yun dan Diaken dari pasukan tingkat tinggi saling memandang. Terutama manajemen Cloud. Itulah yang dia pikirkan. Jika kebetulan Wu Yun menang, manajer Li sangat ingin menghormati taruhannya. Sesuatu terjadi pada Tuan Li di ruang penilaian di bawah yurisdiksinya. Begitu pangeran ketiga disalahkan, dia tidak akan bisa memenggal 10 kepala. Setelah merenung sejenak, manajer Na Yun berkata, "Wu Yun, manajer Li memiliki status yang mulia, bagaimana dia bisa bertaruh seperti itu denganmu? Kompetisi ini berdasarkan saran semua orang. Jika Anda menang, akan ada 4 lagi. Di lapangan, Anda harus bertindak sesuai dengan aturan sebelumnya." Manajer Yun memiliki niat baik dan ingin menyelamatkan Li Ziyuan. Melihat Li Ziyuan tidak berbicara lama, saya pikir dia menyusut. Hanya saja aku malu untuk berbicara di depan semua orang. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa perkataannya secara langsung membuat marah Li Ziyuan. "Manajer Yun, bukan giliran Anda untuk mengganggu bisnis saya. Saya pikir Anda, manajer, menjadi tidak sabar. Saya takut pada anak laki-laki berambut kuning ini." "Wu Yun, ini yang Anda katakan. Seluruh Akademi Tianlong ada di taruhannya. Jangan menyangkalnya." Saat dia mengatakan itu, Li Ziyuan menatap Wu Sengling. Dia telah membuat begitu banyak rencana hanya untuk saat ini. Pada saat ini, Wu Yun melompat ke dalam lubang sendirian, yang menyelamatkannya dari masalah. Saat itu, Akademi Tianlong bahkan bisa dihancurkan secara langsung. Dalam hal ini, mengapa tidak dilakukan? Melihat Li Ziyuan menatapnya, Wu Sengling tahu apa maksudnya. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, "Li Ziyuan, kata-kata Wu Yun dapat sepenuhnya mewakili saya. Selama Anda berani bertaruh, maka saya akan menekan seluruh Akademi Tianlong." Kata-kata Wu Sengling meledakkan seluruh bidang penilaian lagi. Mereka awalnya mengira Wu Yun akan mengatakan hal seperti itu hanya ketika dia masih muda dan energik, dan Wu Sengling pasti akan menghentikannya. Tapi siapa sangka Wu Sengling akan setuju. Ini. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Akademi Tianlong telah mendesak apakah ada taruhan seperti itu atau tidak? "Oke. Tuan Li, ingat, jika kamu kalah,
itu akan menjadi kepalamu. Li Ziyuan hendak berbicara, tetapi Wu Yun berkata langsung. Terserah kamu. Li Ziyuan mendengus dengan nada menghina. Dia mungkin memikirkan konsekuensi kekalahan. Tapi aku tetap tidak akan mempercayainya. Dengan kekuatan Wu Yun dan yang lainnya, mereka dapat mengalahkan 10 murid teratas yang dikumpulkan oleh 4 kekuatan kelas 2. Ini hanyalah sebuah fantasi. Sesuatu yang lebih palsu daripada mimpi. Manajer Yun, Anda di agen pasukan tingkat tinggi, maka hari ini Anda, serta jutaan penonton yang hadir, adalah saksi kami. Jika tidak ada pihak yang bisa menyesalinya, Wu Yun tentu saja ingin berurusan dengan penjahat berbahaya seperti Li Ziyuan. Pilih opsi yang paling aman. Semua orang dari kekuatan tingkat tinggi ini harus diikat. Dengan cara ini, diharapkan Li Ziyuan tidak berani mengingkari perkataannya. Setelah orang-orang berpangkat tinggi itu memandang Wu Yun, mereka kemudian memandang Li Ziyuan. Saya melihat diakon yang berapi-api dari Universitas Ziyuan berkata, Wu Yun, saya dapat memberikan kesaksian untuk Anda, tetapi Anda harus berpikir jernih tentang masalah ini. Hanya ada 2 dari Anda, dan Anda menghadapi 10 talenta terbaik dari 4 perguruan tinggi lainnya. Segera setelah dia selesai berbicara, Diakon Liu dari Universitas Huayang juga mencoba membujuknya. Berkata, ya, kompetisi sistem gugur perguruan tinggi ini untuk memberikan kesempatan kepada pasukan kelas 2 ini untuk dipromosikan menjadi pasukan teratas. Sama seperti di atas untuk 4 perguruan tinggi. Siapapun yang menang akan mendapatkannya. Saya kira masalah ini masih tidak perlu. Li Ziyuan langsung menghentikannya dan berkata, Diakon Liu, kekhawatiran Anda sama sekali tidak menjadi masalah. Saya pikir keempat kekuatan ini akan menangani masalah ini sendiri. Benarkah? Melihat Li Ziyuan berubah topik. Keempat dekan pasukan kelas 2 mengangkat tangan mereka dan berkata, semuanya, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kami akan menanganinya sendiri ketika saatnya tiba. 5 diaken itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Duduk kembali ke posisinya. Baik. Li Ziyuan tersenyum dingin. Dengan mata sedingin pisau, dia menatap Wu Yun, merendahkan suaranya, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Wu Yun. Wu Yun, ingatlah penghujatan yang kamu lakukan padaku hari ini. Sebentar lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Itu tergantung apakah sampah di bawahmu memiliki kemampuan ini. Jawab Wu Yun tanpa rasa takut. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.